Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ya, mari kita lanjutkan. Tadi sampai di running text. Nah, sekarang oke nih, video capture ini untuk input untuk dari kamera, lalu masuk ke video capture-nya, lalu masuk ke sini. Nah, ini kan karena nggak ada contohnya, mungkin pakai webcam aja ya. Webcam. Nah, ini fitur video capture untuk memasukkan input dari kamera, bisa dari webcamnya langsung, atau dari misalnya dari laptop di input ke video capture, jadi tampilan laptopnya juga bisa masuk lewat video capture ini. Jadi ini yang cukup sering, ini 99% pasti dipakai nih untuk menampilkan tampilan pemateri atau jenis tampilan lainnya. Lalu lanjut ke, nah kalau window capture ini mirip-mirip dengan display capture, cuman ini dia per window. Jadi aplikasi itu kan berwindow-window tuh. Jadi window sendiri. Nah, seperti ini contohnya, misalnya buka, ada Google Chrome. Nah, ini bisa dipilih, muncul pilihannya Google Chrome ya. Jadi tampilan Google Chrome-nya bisa diambil. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kalau apa, contoh lainnya pakai apa contohnya ya. Sebentar. Oke, misalnya Quran. Nah, ini kalau misalnya kita mau menampilkan Quran di tampilan kita, kita bisa pilih window capture, lalu pilih sesuai window ininya Google Chrome. Jadi, nah, kita bisa kecilin atau tampilan pematerinya di samping. Nah, ini untuk kalau misalnya untuk nge-crop, tekan Alt, jadi bisa digeser sini. Dia bagian atasnya terpotong, jadi biar nggak terlalu. Nah, jadi biar hanya Qurannya aja yang. Nah, ini fitur window capture, bisa macam-macam sih, yang penting window capture ini juga bisa sering dipakai nanti buat Zoom atau buat apa lagi ya. Intinya sih aplikasi-aplikasi, jadi dia capture-nya per window. Kalau yang display ini, dia apapun tampilan di layar kita, itulah yang di capture sama dia. Kalau display, kalau window dia per sendiri-sendiri. Oke.
Lanjut ke mungkin sih masih banyak, cuman yang sering dipakai banyak kan itu. Nah, ini mungkin untuk audio input capture, ini untuk input mic. Nah, biasanya nanti kalau kita punya sound card atau misalnya mic dicolok ke jack yang dia ada di laptop, nanti dia muncul di sini. Nah, kita pilih sesuai input yang kita mau. Nah, di sini kan karena mic internal laptop, jadi pilihnya yang ini. Kalau di sini belum muncul, kita transition dulu, baru nanti muncul. Nah, ini mic-nya sudah masuk nih, audionya. Cek, tes, cek. Oke. Lalu ini untuk source yang lain, ini audio output. Ini untuk kalau Anda biasanya ini pakai untuk dari misalnya kalau kajian dengan Zoom, jadi suara peserta Zoom untuk supaya masuk ke OBS juga atau masuk ke YouTube, dia pakai audio output capture ini, jadi disesuaikan sama speaker di Zoom. Nanti Anda jelasin insya Allah yang lebih di dalamnya lagi. Kira-kira ini sih sepertinya udah semua. Ini sih fitur-fitur ini sih biasanya yang paling banyak dipakai nih. Audio output, audio input, window capture, video capture, text, media source, image. Nah, ini yang paling banyak sering dipakai sih. Nah, mungkin ada mau yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Atau mungkin ada yang mau sharing? Tadi siapa? Aki yang mau sharing apa? Pakai jam mau share? Karena sebelum belum pernah coba itu. Oh iya. Cik. Terus juga ini ada di window capture ini kan ada pilihan nih capture kursor. Kalau belum kalau masih dicentang kursornya kasih kelihatan nih. Jadi kalau mau supaya tidak terlihat di uncheck supaya nggak muncul di ininya window capture. Oke. Iya. Oke, mau share cara yang tadi? Mau nanya? Cik. Mati. Kalau apakah setiap kali ada tambahan harus ditransisi semua? Apakah ada pilihan supaya setiap kali kita mau menampilkan sesuatu yang baru tidak perlu ditransisi? Maksudnya harus izin transisi seperti iya Bang, kalau misalnya kayak kemarin saya coba di belajar ngaji, saya mau tampilkan Quran, itu kan langsung tampil ke program. Bagaimana kalau kita menghindari dia langsung tampil gitu? Nggak langsung tampil di program. Oh, mungkin kalau pertama kali kita baru input mungkin iya Bang langsung muncul. Cuman kalau misalnya udah di input nih, jadi misalnya gini, nah kalau Abang misalnya hidupkan lagi ininya, fungsi matanya biar kelihatan, misalnya Abang ganti nih di sini. Oh, misalnya ntar coba misalnya seandainya ini. Nah, kan udah berubah Bang. Mungkin Abang baru pertama kali ya, baru pas lagi live itu Abang masukin ya? Iya. Nah, iya mungkin memang kemungkinan langsung keluar dia. Jadi kalau mau tipsnya mungkin Abang pertama add dulu window capture-nya. Mana ya? Nih, oke dulu. Tapi jangan dipilih dulu nih Bang, di oke aja dulu. Tunggu. Di kebawahin Bang, di paling bawah. Nah, baru Abang pilih di ininya. Misalnya ini.
Jadi dia ketiban sama layar yang paling depannya, player. Jadi kalau udah keluar, baru abang ke atasin lagi, baru abang atur. Baru di transisi gitu. Jadi kalau ya lebih amannya sih memang sebelum live udah ada di sini, baru nanti pas sudah live baru kita baru pilih langsung di sininya apa Qurannya. Ini kan kondisinya misalnya gini nih, belum ada apa-apa, belum diinput. Bentar. Nah itu, tapi nggak muncul tuh bang, ya. Jadi oke aja dulu, baru dipindahin ke bawah, paling bawah, baru abang masukin apa ininya Qurannya. Nanti kan dia ketutup sama tampilan utamanya. Kalau udah kebuka baru dikatasin, bang kecilin. Kalau udah baru di transition gitu. Mungkin karena saya kerepotan harus sambil Buru-buru ya, lagi Bang? nge-host Iya. juga harus operasikan OBS bersamaan jadi. Oh iya, siap bang. Kira-kira ini gimana? Paham bang? Bang Budi? Iya Pak. Intinya sih, ya biar amannya sih udah ada di sininya. Jadi taruh aja di paling bawah supaya ketutup semua. Nanti baru abang pilih. Kalau udah dipilih baru naikin, baru di transition. Ya, karena saya kemarin pertama baru coba, jadi ada error karena saya sambil membuka Windows, saya buka juga di tab yang lain, jadi yang gitu. tampil di live itu ternyata bukan yang kurang saya tampilkan. Dia gitu. masuk di tab yang lain jadi. Suka berubah-berubah gitu bang? Iya, maksudnya supaya menghindari error begitu, tidak langsung keluar di live, harus izin transisi dulu maksudnya. Gimana mas bang? Kan kalau saya buka Windows, kita buka tab lain yang lain untuk misalnya kita buka situs yang lain. Oh iya, di ini aja bang, berarti dipisah bang. Ini dipisah, dikeluarin. Ternyata harus buka dua Iya, Windows Pro, Windows baru. Biar nggak keganggu. Nggak terganggu yang satu. Jadi dia capture-nya si Chrome yang kedua gitu. Iya. Jadi dipisah aja nih, dia keluarin. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi ke sini? Aki yang ini baju putih mau share tadi yang pakai waktu. Jadi colok itu, Bang. Bang Nurdin bisa bantuin colokin HDMI-nya ke itu. Nah, jadi itu sebelumnya itu saya belajar OBS juga di YouTube. Cara menambahkan jam seperti begini bisa dilihat. Nah, itu jamnya ini dia buka di sources, habis itu masuk di browser. Nah, di browser sini kita ganti URL ini dengan URL yang telah disediakan dari, kan saya nonton dari YouTube nih. Nah, URL-nya itu dia sudah kasih tahu di deskripsi YouTube itu. Nah, ini iya. Tinggal kita copy. Terus font. Nah, terus ini URL-nya itu tinggal kita ganti dengan yang tadi. Nah, di sini tuh muncul
Mana? Nah ini dia jamnya. Nah jamnya ini bisa diganti apa model fontnya, terus diganti juga warnanya, misalnya jadi warna white, jadi putih, jadi ditulis white saja. Kemudian digeser-geser. Ini formatnya, format H itu jam, terus M itu minute, and then S itu second. So jadi eh, bisa juga kita ganti mode ininya, fontnya. Nama fontnya. Oh iya. Nah, terus tinggal kita sesuaikan, nah seperti gitu, kita. Bang. Iya. Nah ini. Itunya fix Bang, nggak berubah-berubah ya tadi yang URL-nya. Bakal Ini URL-nya saya dapat dari ini, linknya ini. gitu. Insya Allah nanti mungkin saya kirimkan link Di grup. tutorial YouTube-nya juga. Oh, iya. Insya Allah. Siap. Tape. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti ini insya Allah ini link yang ini itu ada di deskripsi YouTube-nya. Tinggal kita copy, terus kita juga bisa ubah size-nya. Saya jadi 70. Nah, jadi sebentar. Saya ubah jadi black aja. Nah, tidak cuma dua warna saja, ini warnanya bisa kita lihat di apa? Di listnya Bang. Di list sini. Google Color. Oh, siap. Nah, nanti kita mana ya? Opsi sesuai misalnya warna apa ya? Ada yang keterangan warna itu. Misalnya magenta, blue atau purple. Kayak gitu ya, RGB. Nanti tinggal kita ganti saja sini keterangan ininya. Siap. Jadi bisa tidak cuman putih atau hitam saja, bisa warna lain. Terus ya ini bisa kita ganti. Mungkin insyaallah nanti saya share linknya. Tape. Barakallahu fikum. Ya. Oh iya. Oh, insyaallah. Oh di CSS-nya itu Bang. Oh iya, siap. Iya. Makanya Bang. Udah gratis malah Bang. So,
Kalau live Facebook mungkin udah ada yang tahu caranya. Oke, saya ini deh. Caranya masuk Facebook, kita live. Ini kayak tampilannya baru sekarang. Ya, ini kita setup live. Lalu di OBS-nya kita pilih setting. Servisnya kita pilih Facebook Live. Nah, stream key-nya kita copy dari sini. Dari copy. Nah, ini supaya stream key-nya kita nggak masukin terus. Jadi kita centang aja nih, persistent. Jadi key stream-nya sama terus. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Jadi centang ini persistent. Oke, apply lalu live stream. Nah, sekarang live apa ya? Nah, live ini Instagram. Live Instagram ini pakai program ini namanya stream on nih. Stream on, nanti dia jadinya seperti ini. Nah, ini temanya, misalnya judul kajian. Kita start, nanti dia muncul ini, keystream sama ininya. Nah, kalau di OBS-nya itu kita pilihnya apa ini ya, stream on. Nah, ini pilihnya custom. Nah, kita masukin yang tadi yang di sini, kita copy. Ini yang atasnya yang ini. Lalu keystream-nya yang bawah. Nah, oke. Kalau kita start, baru kita nanti kalau kita udah start di OBS-nya, kita langsung go live. Insya Allah langsung live. Oh ya, sebelumnya kalau mau setting di frame untuk di Instagram, kita ketik manual 720 kali 1280. Lalu kita juga pilih. Nah, jadi otomatis nanti akhirnya seperti ini. Jadi dia nggak ada pilihan, jadi kita harus ketik manual sih di sini. Ini ya kalinya pakai X nih. Jadi dari itu di enter, nanti yang outputnya juga di setting sama. Ya, oke. Jadi kita mau atur-atur aja nanti posisinya gimana. Oke, start. Nah, ini pakai stream on namanya. Ada yang mau ditanyakan yang Instagram? Ya, Bang. Itu ya, ada mic-nya. Kapan, Bang, mic-nya? Bismillah. Bismillah. Oh, iya. Bismillah. Ini Bang, kalau untuk Instagram kan itu modelnya portrait ya. Iya. Kalau misalnya Facebook, landscape. Itu gitu. Kalau mau samain di OBS itu gimana? Kalau misalnya mau satu kali stream. Oh gitu. Oh, maksud jadi YouTube juga live, Instagram juga live gitu. Iya. Oh gitu. Landscape modelnya. Oh, bisa nanti. Oh. Instagram kan biasanya kepotong ya. Kepotong dia. Iya. Oke, itu di berikutnya insya Allah ada sih nanti. Yang ini kira-kira sudah paham mungkin, atau nanti yang mungkin lanjut yang lebih ini Bang. Ntar insya Allah Nana jelaskan. Oh ini. Oh ya. Ini juga, kalau misalnya mungkin kita lupa, kalau memang terbiasa rekam di OBS, ini dicentang aja nih otomatis. Jadi kita cukup start streaming, otomatis dia start recording juga nih kalau di
centang ini. Jadi mungkin kalau kita suka lupa, ini dicentang aja. Jadi dia otomatis record juga. Oke. Nah ini supaya bisa Instagramnya live juga dengan posisi yang portrait, kita harus pakai dua nih. Ini Streamlabs ini tampilannya seperti ini, kita download juga, nanti tampilannya seperti ini. Dia mirip-mirip OBS juga, software broadcasting. Nah ini Streamlabs OBS namanya. Kelihatan namanya. Downloadnya di sini, Streamlabs OBS, streamlabs.com. Nah, oke. Nah ini kita setting untuk live Instagram. Nah, ini kalau kita mau dua beda ini, kita perlu fitur yang namanya NDI nih. Yang tadi ini yang harus, ini yang linknya mana tadi ya? Ini juga disarankan sih diinstal pluginnya. Yang ini NDI. Nah, jadi ini nanti fiturnya seperti ini. Nah, ini NDI-nya kita on kan, dicentang main outputnya. Yang main output itu maksudnya yang program. Oke, lalu kita buka di sininya, kita tambah. Nah ini nanti otomatis kalau sudah terinstall tadi nanti muncul dia pilihan ini. Nah, ini source-nya kita pilih yang ini. Nah ini punya si abang. Malah masuk. Jadi ini satu siapapun yang terkonek satu network, nanti dia muncul di sini dia bang. Apaan bang? Sebentar. Ini Streamlabs. Mana tadi ya? Streamlabs. Kok bisa masuk bang itu? Mana ya tadi? Oh iya. Enggak bang, ini udah enggak bang. Nah ini jadi tampilan yang di OBS-nya udah muncul nih di sini. Ini karena balikan dulu ya seperti biasa. Oh ini stop dulu harus. Nah kalau misalnya kan sudah pakai NDI nih, kok ininya nggak bisa dirubah nih? Dia harus dimatikan dulu NDI-nya. Baru bisa dirubah dia. Nah baru setelah itu dinyalakan lagi. Oke. Nah ini jadi NDI itu dia ibaratnya mirror dari OBS yang ini.
Jadi NDI itu sebenarnya nggak dari OBS aja, jadi bisa untuk tampilan satu layar juga bisa, atau mungkin dari kamera kayaknya bisa, Ana lupa juga sih. Nah, oke, Ana lanjutkan dulu ini. Nah, ini udah muncul, lalu ditransform, dimiringkan. Tahu terserah sih mau atau mau tetap seperti tadi, dikecilkan, kasih frame mungkin atau apa. Nah, jadi ininya inputnya tadi yang di sini, nah masuknya dimasuk apa, link sama stream key dimasukin di Streamlabs OBS bang, seperti itu. Jadi ini salah satu cara supaya bisa live YouTube dan Instagram yang formatnya beda ukuran itu. Habis ini ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing mungkin yang pernah pakai, ada yang fitur tambahan dari ini. Oke, nah lanjutkan lagi ya. Bagian lupa settingan dia, setting. Nah, untuk live ini ada buat baru lagi. Misalnya kalau kita nih mau bikin, kita ada kajian, mau kita share ke kawan-kawan kita yang mau live juga dengan logo masing-masing. Seperti biasa kita bikin dulu. Misalnya contohnya supaya ini, nah, seperti biasa ini. Jadi ini yang si OBS-nya ini untuk kita share ke kawan-kawan kita yang mau live. Jadi kita bikin istilahnya YouTube yang polos gitu, nggak ada logo-logonya. Nah itu kita tembak ke YouTube, kita jadi bikinnya 2 di YouTube-nya. Nah ini misalnya contohnya ini untuk klik. Sebenarnya sih simpel aja nih, tinggal copy, jangan ini aja tertukar ininya apa, keystreamnya yang ini untuk yang mau di share ke kawan-kawan kita live karena udah. Nah kita kasih ininya ke link ininya ke kawan kita nih, kita copy. Nah nanti di yang bagi yang mau live kan juga dengan logo sendiri, kita add browser, kita masukkan link yang tadi, ini sesuaikan ukurannya 280. Nah ini juga jangan lupa dicentang nih, jadi supaya bisa audionya dikontrolnya dari OBS. Oke, nah ini. Nah ini kan masih seperti ini tampilannya. Kalau mau di full screen, kita klik kanan, interact. Nah nanti kita bisa klik nih, karena ini kan belum live nih. Jadi kalau belum live dia belum bisa diklik. Karena live kan dulu aja ya. Tidak berubah kalau sudah. Oh ini belum diinin berarti.
Oke. Nah ini kita interact. Belum. Nah ini udah live. Ini jadi kita bisa di full screen jadinya. Kalau kita pilih yang kualitinya terserah, mungkin ya 720. Nah udah, ini karena screennya ini jadi dia double jadinya. Ini contoh aja sih. Jadi kalau misalnya kita mau live dari yang nge-share YouTube yang polos, kita masukkan ke sini, lalu kita interact supaya bisa full screen. Ini, oke, machine. Oke, tunggu lanjutin yang tadi dulu ini. Ini kan kita yang misalnya kita yang membuat kajian, lalu kita start, lalu kita linknya tadi kan kita bagikan. Lalu untuk yang kita sendiri dari sini pakai sistem NDI lagi. Jadi kita balikan lagi. Nah, baru di sini kita pakai logo kita sendiri. Baru kita live. Nah, jadi ini untuk yang kawan-kawan kita yang mau live juga, kita share tadi linknya ininya. Kita kasih ininya. Di listnya pilihannya tadi di unlist aja supaya nggak muncul di ini. Ini di unlist supaya nggak muncul di feed YouTube-nya. Oke, terus sudah. Nah, ini di sini kita masukin dari logo-logonya, logo apa lower third segala macam. Nah, settingnya sama hampir mirip. Ini kita masuk pilih mau streaming di YouTube. Cuman di sini kekurangannya dia nggak ada fitur ini multiple-nya. Memang paling enak sih memang OBS sih. Jadi dia paling support dari user-usernya, banyak yang bikin plugin yang cukup membantu juga. Ini udah settingan seperti biasa, seperti mirip sih tampilannya. Ini juga CBR, terus pilihannya encodernya, quality. Nah, kira-kira gitu. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ana lanjut ya. Terus gimana kalau misalnya kita mau share ini YouTube clean, tapi kita mau live di YouTube juga, terus kita mau live Instagram juga. Jadi tambah satu lagi nih, namanya XSplit. Lalu kita masukkan ini di stream, lalu NDI, kita pilih ini yang laptop kita, nanti muncul di sini. Nah, jadi atur aja. Jadi ini yang untuk kita share, ini untuk YouTube media sosial kita, lalu ini untuk yang YouTube-nya. Settingnya di sini broadcast. Ini di sini RTMP-nya, di sini keystream-nya. Nah, kita gitu. Kira-kira begitu. Tapi ini juga mungkin kalau karena cukup berat, mungkin spesifikasi laptopnya juga butuh yang agak tinggi sedikit. Kalau ini sih dia speknya Ryzen 7 pakai RTX 3060. Mungkin kalau disesuaikan aja, nanti kalau misalnya terlalu berat berarti nggak bisa nih, kita cukup 2 aja. Tapi kalau misalnya memang mampu laptopnya, silakan
gunakan aja ininya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Hah? Oh, ada TV. Oh ini. Eh. Oh ya udah. Oke, sekarang karena sekarang banyak menggunakan Zoom. Oke, sekarang kita coba menggabungkan pakai aplikasi Zoom. Nah, ini biasanya kalau pakai Zoom itu kita pakai metodenya ini apa window capture. Kadang mungkin kalau misalnya baru pertama kali install atau mungkin apa suka nggak muncul gitu di capture zoomnya. Nah ini harus diubah dulu di zoomnya. Rubah di bagian video, lalu di bagian advance-nya. Nah ini video renderingnya harus diganti jadi GDI. Jadi supaya si OBS-nya bisa nangkep tampilannya ini. Karena pengalaman kalau di set auto dia nggak muncul tampilan zoomnya. Jadi zoomnya harus dirubah jadi GDI ini. Terus juga untuk setting audionya, ini kalau bisa otomatiknya jangan dicentang biar suaranya nggak naik turun. Lalu pilihan ini juga noise-nya set di low aja. Terserah sih mau sesuai mau low, medium, disesuaiin aja dari kondisinya. Kalau Anda sih biasanya sering pakai low udah cukup bagus sih. Lalu di bagian ininya dicentang, ini juga dicentang semua. Oke. Nah ini, ntar ya Ana jelaskan. Oke, misalnya sama tuh, Ini lagi update ya. Ini mau contohin kalau mau live dari materinya dari Zoom. Mungkin untuk settingannya sih cukup tadi aja sih yang penting-penting. Yang bentar. Ini video yang tadi dibikin GDI sama audionya auto ini juga dimatiin, di low. Terus ini juga dicentang semua. Ini cukup itu aja sih sepertinya. Nah ini kalau mau ngambil capture dari Zoom, kita pilih window capture, oke. Nah ini kita pilih Zoom. Kecilin aja. Oh, bentar. Sharing gimana ya, bentar. Oh, nggak apa-apa, karena ini ada fotoin. Ya. Belum ya? Oh ada bang.
Ini. Nah, ini contoh misalnya pematerinya Bang Nurdin. Nah, ini misalnya Ana sama Bang Nurdin mau ditampilkan. Jadi kita add dulu satu di sini. Ini video capture-nya dari kamera atau dari webcam yang punya kita. Lalu yang dari Bang Nurdinnya dikecilin aja. Nah, oke, ini kalau mau live zoom. Nah, untuk pengaturan gambarnya seperti ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Oh iya, mungkin bisa ditambahin frame. Mana belum ada frame sih. Pakai ini aja nih gambar. Nah, ini untuk pengaturan gambarnya. Nah, untuk audionya ini kan kita pakai mic ini, mic internalnya, jadi harus disamain sama zoomnya. Jadi di sini di audio kita pilihnya sama nih. Ini harus sama OBS-nya harus sama untuk mikrofon sama audio inputnya. Nah, kalau untuk speakernya juga harus sama, kita pilih speaker. Lalu di OBS-nya kita tambahkan audio output capture. Nah, audio outputnya disamakan sama ini speaker juga. Jadi harus sama zoomnya. Supaya suara pematerinya ikut masuk juga ke dalam OBS. Nah, ini jadi harus sama. Ini mikrofon kita, ini speakernya untuk mendengar materi yang ada di lain tempat. Oke, transition. Nah, insya Allah kita live seperti biasa. Ini pematerinya insya Allah sih sudah masuk untuk audionya dan para peserta yang ada di Zoom-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, PDF. Bentar. Oh gitu. Kalau Ana sih caranya Ana bikin scene baru. Bentar, Ana nggak ada PDF sih ya. Anggap aja ini ya PDF-nya. Ana window capture. Nah, ini. Atau kalau mungkin dari sini mau ditambahin di barang bertiga ini ditambahin kitab, tinggal tambahin window capture-nya ditambahin lagi satu lagi. Nah, ini kitabnya di bawah itu aja Bang, tinggal ditambahin. Atau mungkin mau misalnya hanya atau kan ini kan berdua nih host sama pemateri. Kalau mau hanya pemateri aja kita duplikat aja. Ini dihapus dulu. Kita duplikat. Yang ininya dihilangkan. Ini kan contohnya anggapnya pemateri. Ini kitabnya. Nah,
Nah, jadi kita kalau mau ganti-ganti scene tinggal kita ganti. Terus kalau mau scene ini tinggal kita ganti lagi, balik lagi, kita ganti lagi. Jadi bikin lagi misalnya, duplicate lagi. Kita mau nampilin si nah ini Bang. Jadi kita ada 3 pilihan. Ini tampilan semua, ini tampilan materi sama kitab, ini tampilan host sama kitab. Gitu. Oh. Peserta di dalam Zoom itu juga ada tampilan kitab di dalam Zoom-nya itu. Jadi apa mungkin kita pakai share screen dari Zoom atau suruh peserta Zoom lihat kitabnya itu gimana, Oh, Bang? jadi si pesertanya gambar videonya gambar kitab gitu, Bang. Iya, gitu. Oh. Nah, Iya, itu berarti kita tambah lagi window capture-nya. video Jadi capture. Oh. di Zoom-nya, tapi usahain sih dia tetap gitu maksudnya. Atau kalau ganti-ganti juga bisa sih, mungkin kita pin aja nih, Ya kayak gini. kita add pin lagi. Nah, jadi ini usahain jangan berubah. Jadi kita untuk win capture-nya juga gampang jadinya. Jadi di pin aja, Bang. Oh gitu. Di pin. Nah, di sebelah gini. Oh, gimana tadi caranya jadi 2 gini? Dipin. Di pin ya. Ini coba ini. Nih, ini pertama di pin nih, Bang. Iya. Lalu yang mau diambil tampilannya kita pin lagi, add pin. Add pin. Nah, Jadi ada 2 layar yang dipin Iya. gitu. Oh. ada 2 layar. Nah, terus di sini dalam Zoom sini yang di tombol tengah itu yang hijau itu, share screen itu. Nah, itu apa lewat situ biasanya Abang nampilin kitab juga? Misalnya Ustadz lagi bahas suatu kitab nih. Kalau Ana ambil dari tampilan kitab Ustadz pakai NDI, Ana add NDI lagi. Jadi contohnya kayak misalnya gimana? Bentar, contohnya. Iya. Pakai programnya namanya ini, Bang, let's see. Nah, ini, Bang, pakai Red View. Bentar. Nah, ini anggap aja misalnya kitab Ustadz kan lihat di iPad atau lihat di mana, lalu kita di laptop Ustadz itu kita klik terus phone screen. Nah, jadi nah, ini jadi tampilan handphone Anda nih, Bang. Iya. Misalnya ini Ustadz lagi buka kitab lewat iPad beliau. Terus yang nampil. Nah, Ana tidak lagi window capture. Nah, ini di add lagi nih, Bang, gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Tapi memang nggak kurang bagusnya sih pakai kabel, Bang. Bagusnya pakai kabel ya. Langsung jadi masuk ke pakai capture lagi. Iya. Oh gitu. Tapi ini maksudnya cara mudahnya sih. Secara gitu ya. Sebenarnya sih harusnya nggak sedelay ini sih, Bang. Mungkin karena penuh kali ya yang pakai WiFi. Jadi usahain sih WiFi-nya itu yang pakai
si Ustadz sama kita aja gitu. Jadi nggak banyak. Ini mungkin karena makanya banyak, jadi mungkin agak telat ya. Gitu. Jadi apapun yang tampilan tabnya Ustadz, jadi bisa masuk. Pakai namanya ini Let's View bang. Nama aplikasinya apa? Let's View. Let's View. Jadi bisa diinstal di Apple ada, di Android ada. Oh gitu. Let's View ini connect dari HP ke OBS. Jadi di laptopnya diinstal juga bang. Oh dia. Oh jadi dua aplikasinya. Di laptop ada, di device ada. Iya. Oh, di gadget. Heeh. 6. Syukran. Terus ini juga misalnya ada namanya, ada aplikasi namanya ini Droid. Nah ini juga bisa kita konekin langsung pakai HP bang. Ini apa tadi bang? Anunya? Ini nama aplikasinya Droid Cam. Droid Cam. Kita cari. Nah ini. Jadi kalau misalnya mungkin ada mau lihat langsung, kita teman ini berbayar sih sebenarnya. Cuma kalau gratis dia ada ininya, ada watermarknya. Ya, tapi ini kok mungkin muncul nanti. Nah ini bisa lihat. Jadi ini fungsi apa? Droid Cam ini dari kamera HP ke OBS gitu. Iya. Dari Apple juga bisa, dari iPhone. Dari oh ya. Dia ada, kalau nggak salah sih iPhone juga ada ya. Caranya lihat. Nah ini, iya buat iPhone juga ada bang. Nah. Ini fitur-fitur tambahan aja banyak sih sebenarnya. Tapi sih yang paling dari sekian banyak nih bang, kan ada plugin ini, plugin yang paling sering abang pakai untuk live. Maksudnya yang itu aja gitu, persisten itu aja yang abang sering pakai untuk. Yang ini bang, live. yang pasti NDI. Tadi ya. Oh udah tutup, bentar. NDI tadi. Ini sama yang ini multi. Ini supaya bisa banyak, mau 2 YouTube, 3 YouTube. Yang ini tadi ini bang. Yang paling penting sih kayaknya si NDI itu bang, karena buat mirror ke aplikasi ke software broadcast yang satunya, supaya kita bisa lihat live di Instagram juga, atau mungkin mau share supaya kawan-kawan kita juga bisa ikut live dengan logonya sendiri-sendiri juga bisa gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sama ini bang, cara kan bilangnya nih, Afan, ada beberapa ustadz yang tidak mau di on cam, jadi beliau lebih audio kayak, aja. Ya, terus kan nggak tuh, misalnya orang butuh kayak hiasan spektrum gitu, gimana caranya bang? Ada nih bang, nama pluginnya. Nama pluginnya? Spectalizer. Jadi seperti ini nih tampilannya bang. Nanti kalau udah diinstal dia munculnya di sini bang, Spectalizer.
Nah ini audio source-nya di kalau misalnya dari kita pilihnya mix. Kalau misalnya dari Ustadznya misalnya di Zoom nih, di tempat lain kita pilihnya audio capture. Nah. Jadi saat si pemateri bicara, jadi berdasarkan dari output yang kita dengar. Jadi dia keluar nanti insya Allah. Custom bisa nih kayaknya Bang. Saya juga belum. Nah ini bisa ini juga bisa. Warna juga bisa diganti. Jadi kecilin bisa sih Bang ini saat. Nah, terus tinggi maksimalnya juga bisa dikurangin. Oke. Apalagi ya, kira mungkin ada yang mau ditanyakan. Anda juga juga bingung mau jelasinnya, lupa juga ya. Apalagi ya, banyak soalnya Bang. Oh iya itu colok ke kanan tuh. Oh kesini ya, kesini. Nggak keluar Bang. Nggak bisa Bang. Ya udah pakai ini aja nggak apa-apa, pakai tampilan ini. Nah kalau settingan, kalau kajian Ustadz Zul kalau konsultasi agama, nah settingnya seperti ini nih. Karena bikin seperti ini dulu. Jadi kalau kajian di Jakarta Ustadz Zul, Ana kasih TV 1. Jadi ini TV ini tampilan Bang Budi, Ana tampilin di sini. Jadi Ustadz bisa lihat Bang Budinya di TV ini dengan, lalu kalau misalnya Ustadz mau lihat maksudnya tampilan Ustadz seperti apa sih? Nah ini Ana lihat dari programnya, Ana klik kanan, window projector program. Nah jadi Ana geser ke layar, jadi Ustadz juga bisa lihat Bang Budi sama Ustadz sendiri. Jadi mungkin untuk ngelihat bagaimana
posisi Ustadz, jadi Ustadz juga bisa monitor. Nah, untuk settingan zoomnya, nah set seperti ini. Nah ini yang misalnya yang kiri ini Bang Budi, yang ini Ana sendiri gambar Ustadz. Ana pilih sini sebentar. Oh ya virtual kamera ini gunanya untuk dipakai di aplikasi Zoom nih. Ini virtual kamera bisa dari Zoom OBS langsung, bisa dari sini. Kalau Ana sih lebih suka yang dari sini, karena ada pengaturan buffer frame-nya, jadi enggak untuk meminimal delay-nya. Jadi Ana start, biasanya error nih ya. Ntar Ana buka lagi. Nah tadi udah di start, jadi di sininya kita pilih OBS kamera. Ini di start dulu. Nah, ini tampilan Ustadz, atau di sini tampilan Bang Budi kalau di program konsultasi agama. Nah jadi Ana capture, Ana susun di sini seperti tadi. Bisa Bang? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya, kira ada yang mau ditanya lagi Bang? Yang mungkin belum paham? Ya. Hmm. Hmm. Oh bisa Bang, boleh. Oke, Ana buat satu lagi. Nah. Untuk ihwa yang baru pertama kali gunakan OBS, ini Putra mau tunjukkan dari pertama kali pakai step by stepnya, jadi diperhatikan. Ini pertama kita download dulu di OBS-nya. Ini aplikasinya ini di sini obsproject.com. Nah ini kalau pakai Windows, ya, Ana asumsinya pakai Windows ya. Nanti kita klik download. Ini dia di OBS-nya. Kita klik 2 kali. Nah ini kita next aja terus sampai finish. Di next sampai ada tulisan finish, kita finish aja. Karena sudah terinstall, jadi Anda nggak lakukan next. Nanti sudah terinstall, biasanya muncul di sini di desktop atau di desktop ini kita buka. Bagaimana Ihwa? Sudah selesai install semua? Oh iya sudah. Sudah. Nah ini pertama-tama kita kalau ambil alatnya seperti apa ya?
anggap aja alat kamera sudah terpasang nih ke laptop ya Bang, terus kita pilih video capture. Ini pilih webcam aja, anggap aja ini kameranya. Nah ini sudah muncul. Lalu yang kedua kita masukkan audionya, audio input. Nah kita pilih misalnya kalau dia pakai mungkin yang banyak dipakai kan mic buaya tuh, nanti dia di sini muncul tuh apa mikrofon eksternal atau mungkin namanya lain. Nah ini dipilih aja sumbernya. Oke. Di transisi aja biar keluar. Nah ini udah keluar ininya audio dan tampilannya. Lalu untuk mau nambahkan logo, tambah ini image. Lalu kita ini cari di mana image-nya tersimpan. Ini bisa TV Indonesia. Kalau kita kecilkan ini sesuai ini aja. Ini kita besarkan dulu. Nah ini supaya nggak gerak-gerak ini ada fitur di kuncinya biar nggak gerak-gerak. Nah kunci lalu juga kunci biar nggak. Lalu kalau mau kasih nama materi yang sudah dibuat, misalnya contohnya seperti ini. Ini ambil contoh punya Ustadznya. Nah, kita paskan di sini. Oke. Paling sih ini aja nih Bang. Video capture, audio, sama logo-logo ini aja sih yang mau ditampilin. Atau mungkin mau tambah-tambah sendiri. Lalu ini udah, lalu kita ke setting. Ya, udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa Bang. Kita ke setting. Nah kalau mau kita live YouTube, kita pilihnya ini di stream. Lalu kita pilih YouTube. Oh ya sebelumnya kita buat dulu dari YouTube-nya. Ini misalnya kita udah terlogin misalnya. Kita di YouTube kita ini pilih ini create. Kita pilih go live. Nah, kita pilih yang paling bawah ini. Pilih schedule. Nah, kita buat baru. Contohnya nama kajian. Ini mungkin tanggalnya. Ini terserah mau diisi apa aja sih. Lalu ini kalau mau dikasih ini untuk cover di YouTube-nya. Kita kasih apa? Poster kajian kita masuk dipilih, nanti muncul di sini, nanti yang akan tampil di sini nih. Ini posternya tadinya seperti ini misal contohnya. Nah, ini yang thumbnail ini. Lalu ini dipilih aja no, kita next aja. Nah, ini kita pilih public, nah lalu kita tentukan tanggalnya misalnya besok tanggal jam 4:30 sore. Oke, kita pilih dan
Nah ini udah jadi. Kita kembali lagi ke OBS-nya. Nah ini kita di tab stream ini. Setelah pilih YouTube, ini dia minta stream key. Nah stream key-nya di sini. Di sini stream key, kita copy aja. Ini bisa dimunculkan kalau mau lihat. Di copy. Lalu dia di sini. Kita taruh di sini. Nah ini samaan 10 TC, ini juga sama 10 TC juga. Oke, udah. Lalu bagian outputnya, bentar Ana rubah dulu. Nah untuk out ya, kalau bisa. Nah untuk outputnya pilih yang, kalau supaya mudah sih pilih simple aja nih yang ininya. Pilih simple. Nah ini sesuaikan aja sama kondisi internetnya. 500 cukup sih kalau misalnya. Sebelumnya di speed test aja dulu, misalnya kita di lokasi kita speed test. Nggak apa-apa. Kita sesuaikan terdapatnya berapa. Misalnya di sini dapat 20 mega, mungkin 1500 atau 2000 nggak apa-apa. Nah ini kalau audio aja begini, lalu udah ini nggak perlu dirubah-rubah lagi sih. Ini encodernya biasanya sih nggak semuanya ada hardware sih, kalau nggak kan, karena ini ada hardware karena dia ada grafis cardnya sendiri. Nah biasanya mungkin kalau laptop yang lama itu biasanya dia cuma ada software, atau mungkin grafisnya dia gabung sama prosesornya. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Cuman kalau ada hardware, lebih baik pilih hardware. Oke, outputnya sudah. Audionya mungkin di tadi pengaturan yang tadi saja ini di skip. Nah ini ukurannya. Ukurannya dipilih ini aja nih biar nggak terlalu berat. 1270. Nah, ininya juga biar aja seperti ini. Ini juga 30 aja nggak apa-apa. Udah, lalu oke. Jadi sebenarnya ini aja, masukkan ke keystream, setting ke ininya, bitrate-nya, sama encodernya, dan video. Udah, setelah itu oke. Oh, jadi ini di sini. Udah. Udah, setelah itu di start streaming. Nah, nanti dia muncul di sini. Hmm? Iya, apa-apa. Nggak live. Nah, ini kalau kondisi seperti ini nih belum live nih, jadi masih standby. Jadi kalau kita mau live, tinggal kita klik go live. Insya Allah sih langsung live. Gitu aja sih, insya Allah sih nggak. Asal mungkin kalau udah terbiasa, insya Allah sih gampang. Ada yang mau ditanyakan? Oh gitu. Boleh boleh. Cuma nanti kalau dirubah di live-nya berubah juga. Berubah juga nanti live-nya. Karena ini kan lagi connect nih. Takutnya live-nya berubah. Soalnya kan
Ya, untuk sesi yang kedua karena udah mau asar, kita break dulu. Insya Allah nanti kalau mau ada tanya-tanya setelah udah asar, insya Allah kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga.